Ucapan Canun akan menjadi pegangan Bani Kadrun untuk membuat kerusuhan di pemilu 2024. Jika 2024 Indonesia pecah perang saudara, maka Ainun Najiblah sengkuninya. Dari lidah ini bisa menimbulkan keributan, bisa menimbulkan kerusuhan. Saiki misalnya pemilu 2024 itu kan gak mungkin menang. Wis ono sing menang kita saiki. Ya, kalau gue setuju sama dia. Artinya kita sudah melihat sistem yang ada sekarang, contohnya PT 20% tuh. Dan gue sepakat nih, artinya sistemnya udah dikuasai, orang-orangnya yaitu. Ketika lidahnya Cak Nun, lidah yang kesambet, mengatakan terkait dengan pemilu 2024, ini menurut saya adalah tuduhan yang sangat berbahaya. Bapak, pemilu pakai kardus 2019 digembok, sekarang kabel tis. Selamatnya manusia ya ada pada menjaga lesannya. Gara-gara lesan negara perang. Kon milih sapa wae kok wis ono sing menang. Itu nang ngono iku dewasa tegak monggo. Iya serius. Gua baca tuh 2024 katanya pemilu pakai kabel, bukan digembok. Pakai digembok aja udah begitu, ini kabel tis. Terus kita mau disuruh percaya pemilu gitu. Statement Pak Cak Nun ini akan menjadi olahan, akan digoreng, akan disimpan dan telah menyebar ke banyak penjuru, dan ini provokasi menurut saya menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Provokasi yang berbahaya pada tahun politik 2023 ini. Kalau sekarang ngomong kok pemilu sudah diatur, sudah ada hasilnya gitu. Nah apa dulu Orde Baru pemilu itu pemilu beneran apa? Lebih parah. Memang Cak Nun dan Cak Nun bagian dari itu. Ayo Cak, ngaku Cak. Bahaya lidah kesambet Ainun Najib akan menjadi senjata Bani Kadrun untuk membuat kerusuhan. Jika calon presiden yang didukung oleh mereka nantinya akan kalah pada pemilu 2024 mendatang. Selama ini kita hanya meributkan tentang ucapan Canun yang menyamakan Presiden Jokowi dengan seorang Fir'aun. Kita terlalu riuh dengan statement itu dan terlalu terhipnotis dengan kata kesambet yang menjadi alasan Canun mengucapkan kata-kata tersebut. Padahal ada efek yang jauh lebih besar dibanding kata Fir'aun dan kata kesambet yang harusnya menjadi perhatian yang lebih serius bagi kita semua untuk mengantisipasi terjadinya badai besar akibat ucapan Ainun Najib yang bisa mengancam kedamaian negara kita. Ya, statement Canun yang mengatakan pemilu 2024 sudah diatur sedemikian rupa adalah statement yang sangat berbahaya yang bisa menyebabkan kerusuhan besar, bahkan bisa menyebabkan terjadinya perang saudara di negara kita. Hal ini bukanlah suatu yang berlebihan, mengingat gerombolan pengasong khilafah Bani Kadrun adalah gerombolan yang sangat memusuhi pemerintahan Jokowi. Dan saat ini mereka semua berada dalam barisan pendukung capres keturunan Yaman, Anies Baswedan. Dan melalui Anies Baswedanlah mereka akan bertarung mati-matian. Karena hanya melalui capres keturunan Yaman ini, mereka akan bisa membuka jalan untuk merebut kekuasaan. Sehingga bisa dibayangkan ketika Anies kalah pada pemilu 2024 mendatang, maka ucapan Ainun Najib akan menjadi pegangan bagi mereka untuk tidak percaya dengan proses pemilihan yang telah diadakan. Ucapan Canun akan terus digoreng oleh mereka untuk membakar amarah para pendukung capres keturunan Yaman bahwa capres mereka telah dicurangi, telah disalimi, dan berbagai provokasi-provokasi yang intinya hanya satu. Mereka tidak percaya dengan hasil pemilu, dan disitulah potensi kerusuhan besar akan mengancam kedamaian negara kita. Ingat, para kadrun pengasong khilafah, saat ini mereka semua berada dalam barisan pendukung Anies Baswedan. Mereka sudah bertekad untuk merebut kekuasaan tepat di tahun 2024. Karena pada tahun itulah tepat 100 tahun runtuhnya khilafah, sistem pemerintahan yang mereka sembah-sembah, dan kita tahu bagaimana sifat mereka. Mereka semua tidak ada bedanya dengan para kadrun pengasong khilafah di negara-negara Timur Tengah, yang bisanya hanya memprovokasi masyarakat untuk menggoyang stabilitas negara. Sehingga ketika calon presiden yang didukung oleh mereka kalah, maka jalan satu-satunya bagi mereka adalah memprovokasi para pendukung capres keturunan Yaman. Dan disitulah ucapan Ainun Najib akan kembali digaungkan. Mereka tidak akan peduli permintaan maaf Canun. Yang mereka peduli adalah Canun sudah mengatakan bahwa pemilu 2024 adalah sistem pemilu yang sudah diatur dan tidak akan pernah ada yang bisa menang kecuali calon yang sudah ditentukan oleh Fir'aun, Korun, dan Haman. Maka ketika saat itu terjadi,
ketika negara kita dilanda kerusuhan besar, ketika negara kita dilanda perang saudara sesama anak bangsa. Maka salah satu penyebabnya adalah karena mulut Ainun Nadjib yang tidak bisa dijaga. Mulutnya Sengkuni Mahabharata yang sudah menurun kepada dirinya. Nanti kalau hasilnya pemilu 2024 ternyata memang betul-betul dimenangkan oleh Pak Jokowi dan kubu politiknya, kemudian akan membenarkan statementnya Cak Nun, kan begitu. Wah, berarti benar nih Cak Nun ngomong dulu, ini pemilu udah nggak adil, ini curang, sudah dikondisikan, sudah diatur. Kalau dengar omongan Cak Nun itu ya, saya cuma bisa ketawa. Malu nggak Cak Nun ngomong begitu? Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi. Kok jawab Cak? Fir'aun di antara Jokowi karo Soeharto. Jujur Cak. Ya kalau sekarang ngomong kok pemilu sudah diatur, sudah ada hasilnya gitu. Nah, apa dulu Orde Baru pemilu itu pemilu beneran apa? Lebih parah. Pemilu belum berjalan itu sudah ada hasilnya, siapa presidennya. Itu dulu zaman Orde Baru. Iya, zaman Cak Nun, dan Cak Nun bagian dari itu. Ayo Cak, ngaku Cak. Sampai harus ngaku, harus jujur sebagai muslim. Iya. Ojo keluar-keluar dakwah ranggena gitu, ngapusi generasi muda, ya. Kalau saya itu ditanya bagaimana Mas Hikam soal statementnya, ya saya jadi ingat Al-Mafurlah Gus Dur. Ya gimana deh? Kalau Gus Dur kan kalau menghadapi MH Ainun Nadjib kan halakang jarno wis gitu kan. Seekor kucing yang merasa dirinya macan. Begitulah ungkapan yang pantas disematkan kepada seorang Ainun Nadjib yang merasa bahwa dirinya adalah seorang yang mempunyai pengaruh sangat besar, namun sangat rendah ketika menghadapi kemarahan bangsa Indonesia yang dibuat sakit hati dengan ucapannya. Mengutip kalimat dari Prof. Hikam yang menjelaskan sikap Gus Dur ketika menghadapi seorang Ainun Nadjib, Gus Dur mengatakan biarkan saja, tidak usah ditanggapi. Kita bisa memaknai bahwa menyikapi sikap Cak Nun memang seharusnya tidak terlalu ditanggapi dengan serius. Karena ketika ucapan Cak Nun terlalu ditanggapi, maka akan timbul masalah-masalah besar yang akan dihadapi seperti sekarang ini. Tapi mau bagaimana lagi, hal ini sudah terjadi dan publik pun sudah terlalu bereaksi keras sehingga masalah yang jauh lebih besar pun akan mengancam di masa mendatang. Yang bisa kita lakukan saat ini hanyalah mengantisipasi supaya ancaman kerusuhan di tahun 2024 akibat ucapan Cak Nun bisa diminimalisir atau bahkan bisa dihindari supaya tidak terjadi. Atau jika memang harus terjadi, maka bagaimana kita bangsa Indonesia bersiap menghadapi kerusuhan yang dibuat oleh Bani Kadrun jongosnya keturunan Yaman. Jika memang harus terjadi perang, maka kita harus memastikan bahwa perang yang akan terjadi harus bisa membersihkan Indonesia dari para Kadrun, khususnya Kadrun keturunan Yaman yang selalu membuat kegaduhan serta konaran yang membuat kehidupan bangsa Indonesia terusik akibat ulah jahiliyah bangsa mereka. Dan sekali lagi Ainun Nadjib lah yang harus bertanggung jawab jika memang hal tersebut benar-benar terjadi. Akibat mulutnya lah Kadrun keturunan Yaman Aldo beserta gerombolannya begitu lantang bersuara bahwa pemilu 2024 sudah dinarasikan sebagai pemilu curang mulai dari sekarang. Dan itu jelas berpotensi memprovokasi masyarakat khususnya pendukung capres keturunan Yaman untuk tidak mempercayai hasil pemilu jika nantinya capres yang mereka dukung kalah dalam pertarungannya. Dan ketika nanti mereka benar-benar membuat kerusuhan, maka kita bangsa Indonesia harus sepakat mendaulat Ainun Nadjib sebagai sengkuninya bangsa Indonesia.